lama mengatakan, seseorang yang banyak berbuat baik atau beramal, dipastikan suatu saat akan memetik amal baiknya, meski ada musibah menimpa. Kegelapan yang menimpanya itu akan berganti menjadi jalan terang baginya. Sebaliknya, seseorang yang sering berbuat kejahatan akan ditimpa musibah bahkan berdampak pada generasinya. Musibah dan keberuntungan adalah akibat dari perbuatan individu masing-masing. Niat baik atau jahat hanya dalam selintas pikiran. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Balasan baik dan jahat itu berjalan seiring seperti bayangan. Ini adalah hukum langit. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan ada ganjarannya. Membantu pengemis buta. Cao Feng Han 1683 sampai dengan 1748 Masehi adalah seorang seniman terkenal di masa makmur dinasti Qing. Seorang seniman terpelajar dan dipenuhi dengan bakat alami. Banyak lukisan pada masa dinasti Qing itu adalah buah karyanya. Dan yang pantas dihargai adalah ia memiliki sekeping hati yang baik dan welas asih, selalu membantu kaum miskin. Pada suatu hari, ketika Cao Feng Han sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pengemis buta dengan pakaian compang-camping. Ia melihat pengemis itu memegang sebuah mangkuk sedang mengemis di jalan, terlihat sangat menyedihkan. Melihat itu, timbul rasa kasihan di dalam hati Cao Feng Han dan ingin sekali membantu pengemis itu. Saat itu, Cao Feng Han kebetulan tidak membawa uang sepeser pun, sehingga untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Namun ketika melihat mangkok di tangan pengemis itu tampak sangat bagus, seketika Cao Feng Han mendapatkan ide. Lalu Cao Feng Han membawa pengemis tersebut pulang ke rumahnya, mengajak pengemis tersebut makan. Setelah pengemis itu selesai makan, Cao Feng Han lalu mencuci bersih mangkok makanan si pengemis itu dan mengukir sebaris kata nestapa seorang pengemis buta di mangkok tersebut. Langit gelap kelabu, jalan di depan samar-samar dan tak berujung, berkelana dengan langkah bertatih-tatih hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Setelah mengucapkan terima kasih, pengemis itu pun pamit. Pada masa itu, Cao Feng Han sudah sangat terkenal. Kisah singkat dan menarik orang-orang yang terkenal ketika itu memang selalu menarik perhatian masyarakat. Dan cerita tentang Cao Feng Han yang mengukir sebaris huruf untuk pengemis buta itu seakan-akan ditumbuhi sayap, disebarluaskan orang-orang hingga seantero negeri, dan semakin menarik perhatian. Orang-orang penasaran dan ingin sekali melihat ukiran puisi di mangkok pengemis itu, apalagi dengan torehan puisi sang penyair yang sangat puitis. Sehingga kemanapun pengemis buta itu pergi sambil membawa mangkuknya, orang-orang selalu saling berebut ingin mengundangnya makan, hanya untuk menikmati sejenak mahakarya Cao Feng Han yang terkenal itu. Sejak saat itu, pengemis tersebut tidak kekurangan makanan. Setiap hari dia dapat makan dengan kenyang di mana saja. Singkat cerita, setelah pengemis itu meninggal, orang-orang yang berempati kemudian menjual mangkuk sang pengemis sebagai biaya pemakamannya. Menabur benih yang baik pasti akan memetik buah manisnya. Tidak berapa lama setelah pengemis tersebut meninggal, pada suatu malam, Cao Feng Han bermimpi pengemis ini berkunjung ke rumahnya dan dengan hikmat mengatakan, "Saya khusus ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan, karena berkat torehan puisi itu, sehingga saya tidak menderita kedinginan dan kelaparan di masa tua saya." Boleh dikatakan hal itu memang ajaib, karena kebetulan pada malam itu,
pembantu di rumah Kau Feng Han, melahirkan seorang putra yang lucu. Seketika Kau Feng Han menyadari bahwa anak tersebut adalah reinkarnasi dari pengemis tersebut, lalu menamainya Piao Er. Setelah Piao Er itu tumbuh besar, dia menjadi pelayan di rumah keluarga Kau Feng Han. Anak ini sangat rajin dan telaten dalam melayani Kau Feng Han, melebihi pembantu lainnya. Singkat cerita, setelah Kau Feng Han memasuki usia senja dan jatuh sakit serta tidak bisa berjalan dengan normal lagi, Piao Er dengan telaten melayani serta memapahnya berjalan, menjaga dan merawatnya siang malam. Perhatian Piao Er yang ikhlas dan tulus itu benar-benar mengharukan orang-orang yang melihatnya. Piao Er juga sering membawa Kau Feng Han keluar untuk sekedar jalan-jalan. Boleh dikatakan, keduanya terlihat seperti anak dan bapak, seperti daging dan darah kandung sendiri. Orang-orang yang mengetahui hal tersebut berkata, di masa mudanya, Kau Feng Han memang benar-benar telah berbuat baik, sehingga mendapat balasan baik. Berkat uluran tangan Kau Feng Han ketika itu, sehingga di masa senjanya, sekarang ada orang yang melayaninya dengan setia dan tulus hingga akhir hayatnya. Setelah membaca cerita ini, kita bisa menarik satu kesimpulan. Berbuat baik kepada orang lain berarti telah berbuat baik pada diri kita sendiri. Balasan baik dan jahat itu memang benar-benar ada dan nyata. Apa yang kita tabur, itulah yang kita petik. Ini adalah hukum keadilan abadi. Semoga tercerahkan.